Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 nih. Ya, kita akan kembali ya analisa di XAUUSD atau di gold menggunakan metode Smart Money Concept. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily ya. Kemarin daily muncul candle bullish ya, walaupun masih di dalam range area di inside bar, tapi dia ada pergerakan kemarin setelah libur di hari Rabu kan enggak, market libur, kemudian hari Kamisnya itu ada gerakan ya. Itu sekitar 248 atau sekitar 24 atau 25 dolar per troy ounce ya untuk pergerakan kenaikannya. Dan ini sudah ambil daily high, previous daily high. Nah, sekarang kita akan pindahkan untuk previous daily high-nya di angka sekarang menjadi batas breakout di atas itu di 2639.19 untuk previous daily high. Kemudian untuk batas bawahnya untuk di daily-nya itu di 2614.99. Jadi itu area yang akan dituju untuk di daily-nya ya. Tapi jujur ya, kalau kita lihat dari time frame di daily ya, di time frame daily ini kan sebenarnya sudah ada apa ya, sudah ada inducement ya. Di sini kita jadikan area inducement, jadi untuk daily-nya sudah ada high valid. Ini menjadi inducement daily dan di atas sudah menjadi high valid. Nah, sekarang ini harga masih berkutat di area sini aja. Jadi terus terang saya juga masih bingung ya, ini arahnya untuk emas ini mau kemana ya. Jadi kalau dia harap turun bawah menuju sell side ini aja juga kayaknya berat. Tapi dia juga naik juga nggak ini ya, artinya masih akumulasi, daily akumulasinya masih akan berlanjut mungkin sampai tahun depan ya. Ini saya nggak expect bahwa untuk akhir tahun dan awal tahun ini akan ada pergerakan yang cukup impulsif ya. Saya pikir masih wait and see aja. Tapi kalau kita coba tarik ya dari ini kan membentuk di daily-nya itu kan ada high-nya lebih tinggi, low-nya juga lebih rendah. Ini sebenarnya juga pattern-pattern Quasimodo ya, QM ya kalau di daily-nya. Ini kalau kita tarik pakai trendline ya, ini terlihat higher high-nya, ini higher high kemudian menjadi lower high. Ini kita tarik ke bawah sebagai trendline ya, kira-kira arah harganya tuh mau kemana gitu ya. Ini kita coba tarik. Ini terlihat bahwasanya ini juga menciptakan pattern bullish sebenarnya ini. Ini bullish flag ya. Jadi 1 2 3 4. Ini kalau misalkan ini tembus ya, ini misalkan dia break ke atas, dia akan kuat menuju ke area resistance ini ya, resistance trendline ya. Jadi misalkan dia break, ini saya melihat malah lebih cenderung, tadinya kan saya lebih melihatnya ini melanjut bearish ya, tapi enggak, ini agak membingungkan terus terang. Saya juga masih bingung nih arah harganya itu mau kemana gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita patokan dari sini, seandainya dia break atas, ya udah pasti dia akan menjadi menuju ke all time high-nya ya di harga 2790.11. Itu menjadi all time high berikutnya all time high terakhir ya di bulan ini. Terakhir terjadi itu di bulan Oktober ya, tanggal 31 Oktober 2024. Dan ini masih jauh ya pergerakannya, makanya saya akan coba bedah di time frame yang lebih kecil. Tapi untuk di daily-nya terlihat adanya kekuatan buyer ya. Jadi dia bearish momentum ini coba di counter atau coba dilawan oleh candle-candle bullish walaupun kecil-kecil. Ketika dia break, daily-nya ini break ya, close body di atas daripada 265. Ini kan menjadi sidebar ya. Kan ini sidebar-nya. Kalau misalkan dia break ke atas itu menjadi setup ibu musang, itu menjadi initial break ya, malah akan menuju dan juga atas karena ini terlihat. Tapi ini juga bukan jaminan ya,
karena ini masih dalam area akumulasi. Tapi ini terlihat ada bullish momentum ya, walaupun nggak banyak tapi dia merangkak naik ya, merambat naik ke atas. Itu untuk time frame di daily ya. Coba kita turunkan di 4 jam. Di 4 jam kita coba cek di sini hanya untuk daily aja. Di 4 jam ya, kita udah tandain ini menjadi sebuah struktur bearish ya, sudah adanya low valid di sini menjadi low valid, dan ini masih di sini di area-area terbatas. Kemarin di area sini di area demand order block dia ada reaksi kemudian naik, dan dia masih di bawah itu sebenarnya juga masih ada demand. Kemarin saya berharap harga itu akan turun ke sini lanjut. Di 4 jam eksternalnya itu menjadi bearish. Kalau dari 4 jam ya harusnya dia akan turun lanjut ke bawah. Dia turun ke bawah. Cuman area yang akan ditandain untuk menjadi area entry sell itu di mana lagi gitu ya. Masih banyak di sini menjadi ini supply. Ini harus di sini akan kita cari, kita akan mencari, saya bersihkan dulu banyak tanda. Kita akan mencari konfirmasi entry ya untuk lanjut sell. Seandainya ini menjadi supply ya, tapi kalau ini misalnya break ya, dia akan menuju level drop by drop supply berikutnya di situ ya. Ini yang pertama, sekarang sudah menjadi zona area ya. Kemarin semalam saya coba masuk stop loss 19 pips, tapi ketika buy saya dapat sell-nya sebelumnya sudah dapat 40 pips ya. Itulah stop loss SL plus terus. Jadi ya udahlah, kita dalam kondisi market yang enggak terlalu volatile sebenarnya, jadi mendapatkan profit segitu ya syukurlah, masih oke. Tapi sebenarnya ini memang momentumnya enak liburan sih, jadi ya kita nggak apa-apa, kita coba analisa dulu lah. Memang kalau ada opportunity ya kita masuk. Ini pertanda candle kecil-kecil di 4 jam ini sebenarnya juga menandakan adanya kekuatannya cukup seimbang ya, buyer dan seller nih, tapi belum ada kekuatan yang impulsif. Jadi ini masih berupaya ngebreak atas. Ini sebenarnya di sini juga ada, sudah terlihat adanya break tapi masih shadow ya. Jadi sudah ambil H4, jadi dia sudah ambil high-nya di H4. Ini kan di inside bar dia break, tapi ini nunggu kalau misalkan dia break body candle ya, dia akan melanjutkan naiknya sampai area sini. Ini sekitar 380 pips, masih ada kemungkinan naik ke situ ya. Di 4 jamnya seperti itu. Kita coba turunkan time frame di H1. Di H1, oke, strukturnya di sini menjadi terakhir itu sudah ada chance of character bearish ya. Pusing ya. Di struktur bearishnya ini, chance of characternya ini belum ada inducement ya, belum ada. Ini pullback tapi internal gitu ya. Ada pullback tapi di internal di sini. Ini akan dituju ya di 2651.80 itu menjadi inducement di H1. Jaraknya masih sekitar 150 pips. Ini calon inducement ya. Artinya kalau ini diambil maka low-nya ini menjadi valid ya. Jadi dia akan mulai retracement naik ke atas sampai paling enggak di sini di area tadi drop base drop. Coba kita asumsikan di sini menjadi struktur ya. Ini strukturnya ya, betul di area sini, di area sekitar 2692 sampai 2674 itu menjadi area sell kita. Ya, lagi-lagi di sini kita akan cari konfirmasi aja. Ya biar stop lossnya biar kecil aja lah. Itu sampai ke atas di sana sekitar masih panjang di 500. Sebenarnya mau cari sell cuman kok ini ngajak naik. Tapi ini terus terang secara ini sebuah kompresi ya. Ini ada kompresi, ini sebuah liquidity ya. Ketika di break ke bawah dia akan lanjut turun. Ini semacam rising wedge ya, atau bir penan atau bir flag ya. Jadi kalau misalkan dia turun, ini sudah sampai berapa sentuhan? 1 2 3 4 5
Kalau misalkan dia break ke bawah ya ini akan melanjutkan penurunannya gitu ya. Tapi belum ketemu supply yang benar-benar kuat ini. Masih pusing lah, bingung. Coba kita turunkan di time frame M30. Belum di hari ini kan hari Jumat nggak ada news ya. Jadi semalam itu newsnya juga bisa dibilang ngegocek ya, buyer maupun seller kena semua. Ini kalau kita lihat dari struktur Elliott wave-nya, coba kita urutkan ya di M30. Itu cok. Di sini sudah ada cok. Ini kan jadi bos ini. Ini bos. Kemudian ini cok. Kok belum saya marking ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini menjadi bos. Oke, sudah ada. Bentar. Ini bos bukan ya? Pullbacknya di sini. Oh, ini pullback di bawah. Oke, bener cok. Apa bos? Kemudian ini bos lagi. Oke. Di M30 itu sudah ada break of structure. Coba kita sembunyikan ya. Kita setting biar nggak keluar terus. M30 M30 juga kita tandai sebagai break of structure. Oke, break of structure. Kemudian M30 nya pullbacknya di sini itu menjadi calon inducement ya. Ini calon inducementnya. Nampaknya kalau dari M30 ini akan di break ke atas ya, karena inducementnya dekat dengan high valid. Ini sebuah liquidity ini kalau di time frame besar ini semacam ini liquidity ini. Struktur di M30 ini liquidity, maka diambil ke atas. M30 kalau dari Elliott wave ya, justru ini lebih dari 5 wave ya sebenarnya. Ini marketnya extend ya. Oke, kita asumsikan ini menjadi ABC correction, kemudian dia akan lanjut turun. Nah, naiknya ini sampai mana, kemudian kita akan lanjut cari penurunannya. Nah, kita tunggu aja lah di M30 tadi ya. H1 juga. Ini oh iya di sini. Enggak ada yang di atas ini. M30. Coba di M15 apakah ada struktur? Nyari sampai kayak gini, agak malas juga sih di gold ini, strukturnya nggak karu-karuan. Yang terakhir di internal sih udah ada break of structure ya. Mungkin dia bikin higher high, kemudian ini menjadi inducement. Di bawah ini ada area untuk kita entry buy itu di sini ya. Ini ada order block ya, ada demand order block di sini di harga 2613 sampai 2610 sampai sana ya. Tapi dia harus ambil higher high dulu ya. Tapi di sini pun ini juga bisa menjadi inducement ya, bisa inducement internal walaupun minor ya, nggak apa-apa. Itu inducement calon dia, karena yang terakhir sudah ada struktur bos di internal ya. Jadi 1 2 3 4 5 sudah 45 ya. Oke, sudah 45 ya. Kalau di M15 ini bukan ABC correction. Di M15 itu sudah menjadi struktur impulsif. Coba kita cek tuh.
cek pakai Vibo extension untuk area target ya. Salah, ambilnya dari bawah sini. Ini sudah masuk di area. Untuk target sih sebenarnya masih sampai di 2656 ya, di 1618 nya, bahkan sampai atas 2698. Untuk target sih udah ya masuk target pertama. Oke, kita coba lanjutkan untuk kenaikannya di ini ya, di struktur internalnya ini, manakala ini break apa namanya ambil inducement ya, kita coba entry di area demandnya aja. Pas kok ini di area 79 juga ya. Jadi kalau misalkan kita mau buy, areanya ada di sini ya, teman-teman bisa cek. Ini ya stop lossnya nggak banyak sih, 50, rewardnya di atas 260 pips. Di M5 kemarin aja semalam ada chance of quarter, ternyata di sini ada break of structure yang belum ketembus. Jadi di struktur trend kecil ini sebenarnya sudah ada chance of character, tapi ya di trend yang kecil ya kita dibatasi di M15 saja dulu ya. Jadi itu ya teman-teman untuk hari ini. Sebenarnya saya juga kurang tertarik nih marketnya di XAU, karena selain juga pelan juga choppy banget ya, banyak liquidity ya. Mungkin itu aja ya untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi untuk mentorship, linknya juga ada di deskripsi. Kemudian untuk join channel Telegram gratisnya silahkan cek link di deskripsi. Untuk masuk ke forum diskusi yang free silahkan chat admin untuk kita verifikasi, untuk kita approve ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.